Siapa bilang hukum itu susah? Gampang. Berapa menit? 1 menit. Dengan cara Logika jahat. Analisa gas darah atau AGD ini pemeriksaan laboratorium yang sangat-sangat sering dilakukan di ruang-ruangan intensif atau di instalasi gawat darurat, bahkan di ruangan-ruangan penyakit dalam atau ruang rawat inap juga sering dilakukan pada kasus-kasus kritis atau kasus-kasus pasien dengan komplikasi yang sangat banyak untuk menentukan diagnosa dan untuk menentukan juga salah satu penunjang untuk memberikan tindakan kepada pasien. Ini sifatnya sangat penting sekali untuk pemeriksaan analisa gas darah ini. Siapa sebenarnya yang harus mengetahui untuk hasil interpretasi analisa gas darah? Tidak hanya dokter dan petugas lab yang harus mengetahui hasil analisa gas darah, tetapi perawat juga harus tahu dan mampu menginterpretasikan hasil analisa gas darah. Analisis gas darah AGD merupakan bagian penting untuk mendiagnosis dan mengelola status oksigenasi dan keseimbangan asam basa pasien. Instalasi gawat darurat IGD dan perawatan intensif ICU menggunakan analisis gas darah sebagai bagian tak terpisahkan dari penilaian status klinis pasien. Jadi, analisis gas darah adalah tes laboratorium darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH dalam darah. Adapun komponen-komponen dalam analisis gas darah, yang pertama, pH atau power of hydrogen merupakan ukuran jumlah ion hidrogen dalam darah. Yang kedua, tekanan parsial karbon dioksida PCO2 merupakan komponen pernafasan yang dikendalikan oleh paru-paru. Yang ketiga, bikarbonat HCO3- merupakan komponen metabolik yang dikendalikan oleh ginjal. Base excise atau kelebihan basa, tekanan oksigen PO2, kandungan oksigen O2, dan saturasi oksigen SaO2. Setelah mengetahui definisi dan komponen dari analisa gas darah, selanjutnya kita harus tahu juga tujuan dari dilakukannya analisa gas darah sehingga kita bisa menginterpretasikan hasilnya. Kalau saya pribadi, saya sering menggunakan hanya 3 saja. Yang pertama, saya ingin mengetahui apakah dari hasil ini itu menunjukkan ke alkalosis atau ke asidosis, atau bisa dibalik juga, asidosis atau ke alkalosis. Kemudian saya ingin juga tahu ini untuk asidosis dan alkalosisnya mengarah kemana. Ada gangguan di respiratorikah atau ada di gangguan di metaboliknya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tahu dari hasil pemeriksaan analisa gas darah itu terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau bahkan sama sekali tidak terkompensasi. Ketika kecil saya sering sekali bermain permainan SOS. Saya sering juga bermain permainan kelereng. Saya akan mengimplementasikan satu permainan kecil yaitu SOS ke dalam interpretasi cepat untuk pemeriksaan analisa gas darah. Tapi sebelumnya saya biasanya kalau belajar ataupun menghafal biasanya ditemenin dengan kopi. Silakan bagi teman-teman yang menonton video ini, jika suka kopi ya silakan sambil ditemani oleh secangkir kopinya. Kalau yang suka ngeteh silakan sambil ngeteh. Kalau yang suka minum susu silahkan sambil minum susu. Ya teman-teman, karena haus ya, tapi kopi bisa membuat rileks dan segar ya. Tentunya kalau malam-malam belajar kan agak ngantuk. Ini adalah teman yang sangat cocok lah kalau menurut saya ketika saya belajar. Ya, kembali lagi ke metode SOS untuk menginterpretasikan hasil dari analisa gas darah atau dalam bahasa Inggrisnya ABG yang singkatannya ini. Oh bukan, sorry. Singkatannya ini. Ya, ini singkatannya arterial blood gas. Dalam uji kompetensi sering sekali soal-soal mengenai hasil interpretasi analisa gas darah yang muncul. Bisa 3-5 soal yang munculnya ketika kita melakukan uji kompetensi. Tetapi dengan kita bisa memahami hasil interpretasi cepat, ini akan menjadi salah satu bonus kita ketika uji kompetensi. 3 indikator yang harus tetap dipegang ketika melakukan uji kompetensi adalah kita harus tahu pH, kita harus tahu PCO2, dan kita harus tahu
HCO3. pH, kita belajar dari yang normal terlebih dahulu. Untuk nilai normal dari pH adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Nilai normal dari PCO2 adalah 35 sampai 45. Nilai normal dari HCO3 adalah 22 sampai dengan 26. Apalagi untuk pejuang uji kompetensi ini harus dipegang 3 nilai normal analisa gas darah. Dimulai dari pH. pH itu untuk menentukan keasaman atau kebasaan, ya, atau bisa disebut juga dengan hasilnya itu asidosis atau alkalosis. Kurang dari 7,35 masuknya asidosis. Lebih dari 7,45 itu alkalosis. Rentan antara 7,35 sampai 7,45 itu disebut normal. Setelah kita mengetahui nilai normal dari pH, mari kita langsung aplikasikan ke metode SOS untuk cara cepat menginterpretasikan hasil analisa gas darah. Ya, kita akan coba mengulas kasus mengenai hasil interpretasi dari power of hydrogen atau pH. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya nilai pH-nya adalah 7,32. Untuk nilai normal pH sendiri adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Itu untuk nilai normal pH-nya. Di sini 7,32. Berarti 7,32 itu kurang dari 7,35. Berarti kita bisa simpan pH di bagan asidosis. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Ada nilai pH-nya 7,48. Jika dilihat dari nilai normal pH, ini mengarah ke sebelah kanan atau ke arah alkalosis. Jadi untuk interpretasi contoh kasus yang pertama itu adalah pH mengarah ke sebelah kiri dengan hasil interpretasinya adalah asidosis. Untuk yang contoh yang kedua itu nilainya mengarah ke sebelah kanan atau alkalosis. Tetapi kita akan juga menemukan jika pH-nya misalkan 7,38. Ini untuk interpretasinya pH-nya normal, tetapi agak cenderung mengarah ke asidosis, ya. Jadi biasanya saya suka mengambil nilai tengahnya adalah 40 atau 7,40. Dengan hasil 7,38 ini lebih cenderung ke arah pH-nya normal, tapi kita bisa memberikan arah panah untuk mengetahui bahwa arah dari hasil pH ini agak cenderung ke asidosis, tapi bukan asidosis, tapi cenderung ke asidosis dengan arah panah ini. Kemudian jika nilai pH-nya 7,43. Nah, kalau misalkan mau mengambil nilai tengahnya adalah 7,40, ini berarti nilai pH-nya normal dengan 7,43 itu normal, tetapi agak cenderung ke arah alkalosis. Ini akan bisa kita pakai ketika kita akan menentukan nantinya apakah ini alkalosis metabolik atau alkalosis respiratorik atau asidosis respiratorik atau asidosis metabolik, seperti itu. Nah, setelah menganalisis pH-nya entah itu asidosis atau alkalosis, selanjutnya kita analisa kembali ini lebih mengarah ke metabolik atau lebih mengarah ke respiratorik. Dua komponen yang akan kita nilai PCO2 dan HCO3. Nilai normal dari PCO2 adalah 35 sampai 45. Nilai normal dari HCO3 adalah 22 sampai 26. Mari kita kembali aplikasikan dengan metode SOS untuk mempermudah analisa kita dalam melakukan interpretasi analisa gas darah. Jadi setelah kita bisa menganalisa hasil dari pH, kemudian kita ingin mengetahui apakah ini ada gangguannya di respiratorik atau di metabolik. Nah, di sini ada contoh kasus. Yang pertama, nilai pH-nya itu 7,32. Nilai PCO2-nya 48. Kemudian nilai HCO3-nya 26. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk langkah melakukan interpretasi analisa gas darah, yang pertama kita harus tahu dulu pH-nya mengarah ke mana, ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan bagan. Kalau ke sebelah kiri itu
asidosis, ke sebelah kanan itu alkalosis, kalau di tengah itu normal. Nilai pH pada kasus ini adalah 7,32 atau mengarah ke sebelah kiri, yaitu masuk ke bagan asidosis. Jadi kita tulis pH-nya ada di bagan asidosis. Kemudian nilai PCO2-nya itu 48. 48 bisa teman-teman lihat itu di bagan ada lebih dari 45 masuk ke bagan asidosis. Jadi kita tulis PCO2-nya ada di bagan asidosis. Kemudian kita lihat terakhir HCO3. HCO3 itu 26. Atau kita lihat nilai normal dari HCO3 itu 22 sampai 26. Jadi kita tulis untuk HCO3 itu ada di bagan normal. Teman-teman, keyword atau logika jahat yang kita bisa gunakan untuk melakukan interpretasi dari analisa gas darah ini adalah lihat yang sejajar dengan pH. Teman-teman akan sangat mudah sekali melakukan interpretasi jika teman-teman sudah mengetahui logika jahatnya ya. Jadi pH ada di bagan asidosis, PCO2 ada di bagan asidosis. Kita perlu ketahui bahwa PCO2 itu adalah bagian dari respiratorik, HCO3 bagian dari metabolik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kasus yang pertama ini hasil interpretasi analisa gas darahnya adalah asidosis respiratorik. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kasus nomor yang kedua. Kasus nomor yang kedua ini ada nilai pH-nya 7,48. Oke. Kemudian ada nilai PCO2-nya 45 dan nilai HCO3-nya itu 28. Ingat, sebelum kita melakukan analisa yang lebih lanjut, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu arah pH-nya kemana, ke asidosis atau ke alkalosis. Untuk pH di sini atau pada kasus nomor yang kedua itu 7,48 atau lebih besar dari 7,45. Batas normalnya dari pH. Otomatis ini agak ke sebelah kanan. Jadi kita tulis di bagan alkalosis. Untuk pH-nya ada di bagan alkalosis. Kemudian PCO2-nya 45. Ini dalam rentan normal. Kita tulis PCO2-nya di bagan normal. Kemudian hasil dari HCO3-nya itu 28 atau lebih besar dari nilai normalnya 22 sampai 26. Jadi 28 kita akan simpan di sebelah kanan ya. HCO3 ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu teman-teman langsung lakukan interpretasinya. Ingat, yang satu baris dengan hasil atau interpretasi dari pH. pH-nya di sini ke alkalosis, satu baris dengan HCO3. Ingat kembali bahwa HCO3 adalah bagian dari metabolik, PCO2 bagian dari respiratorik. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan atau menginterpretasikan bahwa untuk kasus nomor 2 ini adalah alkalosis metabolik, seperti itu. Setelah kita mengetahui bahwa pH-nya misalkan asidosis, kemudian lebih mengarah ke respiratorik. Nah, selanjutnya yang terakhir kita pengen tahu ini terkompensasi sebagian atau tidak terkompensasi. Ini ada 3 syarat untuk memenuhi kriteria ini. Ya, boleh teman-teman ingat-ingat kembali, boleh teman-teman catat. Syarat yang pertama adalah jika nilai pH-nya normal, hasil dari PCO2 dan HCO3-nya tidak normal atau abnormal, itu dinamakan terkompensasi penuh. Kemudian syarat yang kedua, jika 3 indikator pH, PCO2 dan HCO3-nya semuanya abnormal, itu adalah terkompensasi
sebagian. Syarat yang terakhir, jika PCO2 atau HCO3-nya abnormal dan pH-nya abnormal, itu hasil interpretasinya adalah tidak terkompensasi. Atau teman-teman boleh ingat-ingat, jika ada salah satu dari PCO2 yang normal, kemudian HCO3-nya tidak normal, pH tidak normal, itu tidak terkompensasi. Oke, diulang lagi untuk syarat yang ketiga karena sering tertukar dengan terkompensasi sebagian. Jadi kalau ada nilai HCO3 atau jadi jika ada nilai HCO3 atau PCO2 yang tidak normal, jadi salah satu ya, yang satu normal, yang satunya lagi tidak normal. Misalkan HCO3-nya normal, PCO2-nya tidak normal, pH-nya tidak normal. Itu interpretasinya adalah tidak terkompensasi. Jadi ada salah satu dari PCO2 dan HCO3 yang tidak normalnya, bukan dua-duanya. Beda dengan terkompensasi sebagian. Kalau terkompensasi sebagian, semuanya tidak normal. Kita coba aplikasikan menggunakan metode SOS untuk memudahkan interpretasi hasil analisa gas darah. Tapi sebelum kita aplikasikan, teman-teman silakan, kalau yang mau ngopi, ngopi dulu. Mau teh ya silakan ngeteh dulu. Punya susu ya silakan nyusu dulu. Kita mulai untuk menganalisa menggunakan metode SOS. Setelah teman-teman bisa melakukan interpretasi dari pH dan arahnya kemana ke asidosis, setelah teman-teman bisa mengetahui arah pH ke asidosis atau ke alkalosis, kemudian interpretasi dari HCO3 dan PCO2-nya itu mengarah kemana, ke respiratorik atau ke metabolik, langkah yang terakhir yaitu teman-teman menentukan ini terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi. Syaratnya yang pertama, jika pH-nya normal, hasil dari PCO2 dan HCO3-nya tidak normal, teman-teman, ini adalah terkompensasi penuh. Syarat yang kedua, jika hasil dari ketiga yaitu pH, HCO3, dan PCO2-nya abnormal, terkompensasi sebagian. Oke. Yang ketiga, jika PCO2 atau HCO3-nya ada yang tidak normal, ditambah dengan hasil pH-nya tidak normal atau abnormal, tidak terkompensasi. Kita buat satu kasus. pH-nya 7,31. PCO2-nya itu 48, HCO3-nya itu 26. Oke. Kita lihat untuk pH-nya 7,31. Berarti ini kita simpan di bagian asidosis untuk pH-nya. PCO2-nya 48, kita simpan juga di bagian asidosis ya. PCO2-nya ada di bagian asidosis. Oke. Kemudian kita lihat nilai HCO3. Nilai HCO3-nya ini ada nilai HCO3-nya ini adalah 26. Ya, 26 itu berarti dalam rentan normal. Kita tulis HCO3 ini kita tulis HCO3 ini di bagian yang normal ya. Kita interpretasikan untuk hasil yang ini, pH-nya di asidosis, PCO2-nya ada di asidosis juga ya. Jadi ini adalah asidosis respiratorik karena PCO2 merupakan komponen dari respiratorik, sementara pH-nya ada di bagian asidosis. Terus yang terakhir kita harus pastikan ini terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi. Syaratnya tetap ingat ya, kita lihat bahwa di sini pH-nya abnormal, kemudian PCO2-nya abnormal, dan
HCO3-nya itu normal. Ini masuk ke syarat yang ketiga ya. Jadi ada salah satu dari PCO2 dan HCO atau ya. Jadi ada salah satu dari PCO2 atau HCO3-nya yang tidak normal, atau mau cari yang normal boleh, atau mau cari yang tidak normal boleh, silahkan pilih salah satu. Yang penting ada salah satu yang tidak normal diikuti dengan hasil pH-nya yang tidak normal. Ini menunjukkan bahwa interpretasi dari kasus ini adalah asidosis respiratorik tidak terkompensasi, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. pH-nya 7,48, PCO2-nya 48, HCO3-nya ini 29 ya. Kita masukkan dulu untuk pH 7,48 masuk di bagan alkalosis. Jadi pH ada di bagan alkalosis. Kemudian nilai PCO2 ini 48, kita lihat di bagan masuknya ke asidosis ya. Jadi kita tulis PCO2 ada di asidosis. Kita lihat hasil yang terakhir, hasil dari HCO3 itu 29. 29 berarti ada di sebelah kanan atau ada di bagan alkalosis. Kita tulis HCO3. Kita lakukan interpretasi di sini. pH-nya ada di alkalosis, berarti alkalosis metabolik karena sejajar dengan HCO3. HCO3 kita tahu ini adalah bagian dari metabolik. Jadi alkalosis metabolik. Terakhir kita pastikan ini terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi ya. Syaratnya ini masuk ke syarat nomor 2 ya. Syarat nomor 2 adalah semua nilai AGD-nya tidak normal. Kita lihat pH-nya tidak normal, alkalosis ya. PCO2-nya tidak normal juga. Kemudian HCO3-nya juga tidak normal. Jadi interpretasinya untuk kasus yang kedua ini karena memenuhi syarat nomor 2, nilai pH-nya tidak normal, HCO3-nya tidak normal, dan PCO2-nya juga tidak normal. Ini alkalosis metabolik terkompensasi sebagian, seperti itu. Nah teman-teman, ini ada satu kasus lagi. Nih ada nilai pH-nya 7,37, PCO2-nya 56. Kemudian PCO2-nya 56, HCO3-nya 29 ya. Teman-teman, ya kita lihat di sini untuk pH-nya ini 7,37. Ini dalam batas normal ya. Dalam batas normal kita tulis pH-nya ada di bagan normal, tetapi lebih cenderung ke arah asidosis. Kita kasih arah panah ya. Nah, kemudian nilai PCO2-nya 56 ada di sebelah kiri juga ya, di asidosis. Kita tulis PCO2-nya ada di sebelah kiri dan HCO3-nya 29 ada di sebelah kanan ya. HCO3-nya ada di sebelah kanan. Nah, bagaimana ini untuk menginterpretasikannya? Ini kan tadi ada arah panah yang mengarah ke asidosis ya. Jadi ini adalah asidosis respiratorik karena satu baris dengan PCO2. PCO2 merupakan bagian dari respiratorik. Jadi asidosis respiratorik. Untuk menentukan ini terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau tidak terkompensasi. Nah, untuk menentukan di sini, ini karena tadi kita sudah memberikan arah panah ya. Untuk memberikan arah panah itu ini lebih kecenderungan. Tapi kita lihat bahwa nilai normal dari pH itu adalah 7,35 sampai 7,45. Hasil dari 7,37 ini itu adalah normal ya. Ini adalah nilai yang normal, tapi ada kecenderungan untuk ke
arah asidosis, sehingga untuk interpretasi ini adalah masuk ke syarat mana untuk menentukan bahwa ini terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, atau bahkan tidak terkompensasi. Untuk nilai pH-nya ini masuknya normal. Kemudian hasil PCO2-nya ini tidak normal. HCO3-nya tidak normal. Ini relevan dengan syarat nomor 1. Ya, syarat nomor 1 di sana menyebutkan bahwa jika nilai pH-nya normal, kemudian nilai PCO2 dan HCO3-nya tidak normal, itu menandakan bahwa itu terkompensasi penuh. Jadi untuk interpretasi dari kasus yang terakhir ini adalah asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Ya, begitulah cara cepat saya menginterpretasikan hasil analisa gas darah ketika saya menemukan kasus-kasus itu di uji kompetensi tentunya. Dan juga ketika profesioner saya menemukan juga untuk menginterpretasikan hasil analisa gas darah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, atau mau berdiskusi silahkan langsung saja DM di Perawat Hebat e-Learning. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam perawat Indonesia hebat.